Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Auliana Fisa, NPM 231506128 dari kelas KSTIB. Pada video kali ini, saya akan memonitoring server menggunakan FNP dan juga BFTG. Nah, untuk BFTG ini sendiri nantinya dihubungkan dengan Ubuntu Server dan saya sudah melakukan konfigurasi SNP-nya pada Ubuntu dengan perintah-perintah dan sudah berhasil. Dapat kita lihat di sini sebelah kanan sudah berhasil. Kemudian saya sudah membuat device-nya di PLD dengan nama Ubuntu SNP. Nah, saya juga menambahkan 5 sensor di dalamnya. Untuk sensornya itu ada CPU, memori, storage, grafik, dan juga sistem uptime. Nah, masing-masing sensor ini punya fungsinya yaitu untuk SNP CPU load, berfungsi untuk memantau penggunaan CPU, kemudian untuk SNP memory untuk presentasi berapa RAM-nya terpakai, kemudian untuk SNP display atau storage berfungsi untuk melihat ruang penyimpanan yang tersisa, kemudian untuk SNP traffic berfungsi untuk melihat lalu lintas upload atau download, dan yang terakhir yaitu ada SNP Uptime, merupakan sistem uptime yang berfungsi untuk melihat durasi servernya aktif. Nah, kemudian kita akan melihat grafiknya setelah 3 jam kita pantau. Di sini terdapat 13 sensor yang aktif dan yang pertama akan kita lihat grafik, yaitu ada sensor IO traffic. Nah, oke. Dapat kita lihat di sini setelah 3 jam sensor IO traffic ini memantau aktivitas jaringan pada interface loopback. Nah, hasil dari monitoring ini menunjukkan traffic data sangatlah rendah, hampir nol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas data eksternal melalui interface karena loopback ini hanya digunakan untuk komunikasi internal sistem. Nah, kondisi ini menandakan bahwa sistem itu berjalan normal tanpa aktivitas berlebihan di jaringan internal luar. Selanjutnya, yaitu sensor traffic yang kedua, yaitu 002 INP 0S3. Nah, grafik pada sensor ini menunjukkan bahwa aktivitas traffic pada interface ini berada pada level yang sangat rendah, hampir mendekati 0 Mbps, tidak terlihat adanya lonjakan atau peningkatan data yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa interface INP 0S3 hanya menangani traffic ringan, kemungkinannya berupa request SNP rutin dari PLTG, dan tidak ada aktivitas data besar yang berjalan. Nah, secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa koneksi antar server Ubuntu dan PLTG stabil, normal, dan tidak terbebani. Selanjutnya, ke sensor SNP CPU load. Nah, pada grafik SNP CPU load ini terlihat bahwa penggunaan CPU berada pada kisaran yang sangat rendah, umumnya antara 1% hingga sekitar 10%. Hanya terdapat satu lonjakan kecil yang mencapai 14%, namun masih dalam batas wajar. Pada pola ini menunjukkan bahwa server bekerja dengan stabil dan tidak mengalami beban proses yang berat selama periode monitoring. Nah, aktivitas CPU yang rendah ini juga menandakan bahwa proses SNP berjalan normal dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu sensor memori physical memory. Nah, pada grafik penggunaan memori fisik ini terlihat bahwa persentase pemakaian RAM berada di kisaran 57 sampai
59% selama proses monitoring. Nah, nilai tersebut stabil tanpa adanya lonjakan besar, yang menunjukkan bahwa sistem hanya menggunakan memori untuk proses dasar dan layanan umum. Nah, garis grafik yang konsisten menandakan bahwa server memiliki beban kerja ringan dan tidak mengalami kekurangan memori. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa sistem berjalan normal serta tidak ada indikasi memori leak atau proses yang mengkonsumsi RAM berlebihan. Selanjutnya, yaitu subspace. Nah, pada grafik swap memori ini terlihat bahwa penggunaan swap berada di posisi 0% sepanjang proses monitoring. Tidak ada aktivitas pemakaian swap sama sekali, yang menandakan bahwa RAM utama masih mencukupi untuk menjalankan seluruh proses sistem. Kondisi swap yang tetap kosong ini adalah indikator bahwa server bekerja secara optimal, tidak ada overload memori, tidak ada proses berat yang memaksa sistem menggunakan ruang swap sebagai cadangan. Dengan demikian, performa keseluruhan sistem dapat dikatakan stabil dan sehat. Selanjutnya, virtual memory. Nah, pada grafik virtual memory ini terlihat bahwa penggunaan memori virtual berada pada kisaran 79 sampai 80% selama proses monitoring. Nilai tersebut relatif stabil dan tidak menunjukkan adanya kenaikan mendadak. Menandakan bahwa sistem memanfaatkan memori virtual secara normal sesuai kebutuhan proses yang berjalan. Nah, penggunaan yang konsisten di kisaran tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada aplikasi yang mengalami lonjakan pemakaian memori berlebih. Dan secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa manajemen memori pada server berjalan baik dan tidak menyebabkan beban berlebihan pada performa sistem. Selanjutnya, yaitu SNP Uptime V2. Baik, pada grafik SNP Uptime ini terlihat bahwa waktu operasi perangkat meningkat secara terus-menerus tanpa adanya penurunan atau reset. Nilai uptime bergerak dari sekitar 2 jam 20 menit hingga mencapai 4 jam 19 menit yang menunjukkan bahwa sistem berjalan stabil dan tidak mengalami restart selama periode monitoring. Nah, garis grafik yang naik secara linear ini menunjukkan bahwa perangkat dalam kondisi normal, tidak ada gangguan crash maupun downtime. Dan dengan demikian, kondisi uptime ini menggambarkan performa sistem yang sehat dan andal selama proses pemantauan berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu display. Baik, pada grafik display ini terlihat bahwa kapasitas disk yang tersisa berada pada kisaran 60,8% dan stabil sepanjang proses monitoring. Tidak ada penurunan signifikan ataupun lonjakan penggunaan penyimpanan, dan nilai yang konsisten menandakan bahwa aktivitas eh, baca tulis pada sistem berjalan normal dan tidak ada proses yang mengkonsumsi ruang disk secara berlebihan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa server masih memiliki ruang penyimpanan yang cukup aman dan tidak mengalami potensi overcapacity selama periode pemantauan. Selanjutnya yaitu SMP Display I2 board. Nah, grafik ini menunjukkan penggunaan ruang penyimpanan pada partisi atau board yang biasanya digunakan untuk menyimpan file bootloader dan kernel Linux. Nah, nilai DXP berada di kisaran 94 sampai 95%, artinya partisi atau boot masih sangat longgar dan hanya terpakai sedikit. Stabilitas stabilnya garis grafik tanpa fluktuasi menandakan tidak ada aktivitas pembaruan kernel atau perubahan besar pada file boot selama periode monitoring. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem berjalan normal.
dan kapasitas boot berada dalam keadaan aman tanpa risiko kehabisan ruang. Nah, selanjutnya yaitu baik, selanjutnya grafik ini menunjukkan kapasitas bebas pada partisi DEF atau SHM, yaitu shared memory yang bersifat sementara dan berada di RAM, bukan di hard disk. Nah, nilai free space berada di angka hampir 100% stabil tanpa penurunan sama sekali selama periode monitoring. Hal ini berarti tidak ada proses yang memanfaatkan shared memory secara signifikan pada sistem. Untuk stabilnya, garis grafik menandakan bahwa Nissan Shared Memory berada dalam kondisi idle dan aman, serta tidak ada beban aplikasi atau layanan yang menggunakan area ini untuk operasi intensif. Dengan kondisi ini, sistem dapat bekerja optimal tanpa risiko kehabisan ruang shared memory. Selanjutnya, yaitu directory run. Baik, dapat dilihat grafik ini memantau ruang kosong pada directory run, yaitu file system sementara atau runtime directory yang digunakan untuk sistem menyimpan file proses. Nah, PID, soket, dan data utama runtime-nya pada grafik dapat dilihat bahwa kapasitas tree berada di angka 99 sampai 100% secara stabil. Nah, artinya direktori run ini hampir tidak digunakan secara signifikan selama proses monitoring. Tidak adanya penurunan garis grafik menunjukkan aktivitas runtime-nya ini sangat ringan dan tidak ada layanan yang memerlukan alokasi memori besar pada directory ini. Nah, kondisi ini menandakan sistem berjalan normal dan efisien tanpa adanya beban proses yang berlebihan pada area runtime storage. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang terakhir. Masih ada satu lagi. Nah, dapat dilihat di grafik ini memonitoring ruang kosong pada directory run log, yaitu folder yang digunakan untuk sistem menyimpan file log sementara agar proses tidak berjalan bersamaan secara konflik. Dari grafik terlihat bahwa nilai free space berada di 100% sepanjang waktu tanpa fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada proses yang memerlukan file log dalam jumlah signifikan selama proses monitoring. Kondisi ini normal dan menandakan bahwa sistem berjalan stabil tanpa adanya pemantauan atau permintaan log intensif atau proses saling berebut resource. Nah, kemudian yang terakhir, baik yang terakhir yaitu grafik memonitoring ruang kosong pada direktori run user 1000, yaitu folder runtime khusus untuk user dengan UID 1000. Nah, biasanya user utama pada sistem Linux. Folder ini digunakan untuk menyimpan file sementara seperti session, socket, dan konfigurasi runtime pengguna. Dari grafik terlihat bahwa kapasitas ruang kosong berada di angka 95 sampai 100% dan stabil tanpa perubahan besar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas user pada sistem sangat ringan dan tidak membuat banyak file. Sementara di directory ini kondisi eh, dan tidak membuat banyak file sementara di directory ini. Kondisi ini normal, terutama ketika user tidak menjalankan aplikasi yang intensif dan season tidak memanfaatkan banyak resource. Grafik yang tetap datar menandakan bahwa sistem dan season user berjalan dengan baik tanpa memboloskan resource runtime.
Baik, jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil monitoring selama 3 jam dengan menggunakan PLTG ini. Yang pertama, semua sensor itu berstatus up atau bersifat hijau tanpa adanya timeout. Kemudian yang kedua, aktivitas dari CPU dan jaringan sangatlah rendah, menandakan sistem itu stabil dan tidak terbebani. Yang ketiga, penggunaan memori dan storage berada di level aman dan efisien. Yang keempat, eh, untuk uptime, stabil menunjukkan server berjalan terus-menerus tanpa gangguan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sensor FNP seperti CPU, memori, uptime, memberikan data yang akurat dan terintegrasi dengan baik. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan server Ubuntu dalam kondisi optimal dan stabil serta konfigurasi SNP ini berhasil yang memungkinkan monitoring efisien dan real time menggunakan PRTG. Nah, baiklah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.